Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Itu judul di dalam firman-Nya itu. Nah, ini saya mau cerita apa yang terjadi dalam hidup saya. Cuman sebelum saya masuk ke dalam sesi kesaksian saya coba bacakan beberapa tiga kitab yang sedikit-sedikit. Saya mulai dari 1 Korintus, teman-teman. 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, ayatnya cuma satu aja, ayat 43 gitu. Coba kita simak ya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan gitu. Jadi ada firman di 1 Korintus 15 ayat 43, katakan seperti itu gitu. Jadi bagaimana seolah-olah kita terkesan ditabur dalam hina gitu. Kita berarti ada banyak sekali permasalahan, tapi dibangkitkan justru oleh kemuliaannya Tuhan gitu. Jadi ditaburkannya dalam kehinaan itu malah bangkit kemuliaan yang dari Tuhan gitu. Nah, ditaburkan dalam kelemahan seperti kesannya lemah atau kalah, tapi berujung dibangkitkan dalam kekuatan gitu. Nah, firman Tuhan ini memang terbalik teman-teman. Apabila kita bicara dibanding dengan compare dengan apa yang dunia maksud, kadang-kadang firman Tuhan itu agak beda gitu, agak berbeda. Nah, ini saya coba kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 43 bunyinya seperti itu. Nah, saya coba sekarang lari ke kitab 1 Tawarik, teman-teman. Kalau tadi di 1 Korintus kan masuk ke perjanjian baru. Nah, ini saya coba masuk ke perjanjian lama ya, di kitab 1 Tawarik 4 pasal 4, 1 Tawarik pasal 4, ayatnya cuma 2 aja, 9 dan 10. Coba kita baca, teman-teman. Ini cerita Yabes gitu. Ini cerita soal seorang tokoh namanya Yabes gitu. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu sama ibunya diberi nama Yabes ya karena waktu itu ibunya melahirkan dia dengan kesakitan gitu. Jadi namanya Yabes. Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya Tuhan memberkati aku, untuk memberkati Yabes berlimpah-limpah dan memperluas daerah Yabes gitu kan, daerah-daerah Yabes, dan kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes dan melindungi Yabes daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Yabes, dan Allah mengabulkan permintaan itu gitu. Jadi waktu Yabes kan mungkin hidupnya nggak mudah gitu, ngalamin hal yang sulit gitu. Nah, cuman di sini dikatakan bahwa Yabes berseru kepada Allah gitu, katanya, kiranya Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya Yabes, dan kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes dan melindungi Yabes daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Yabes gitu. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi kesannya kalau kita bicara sebelumnya, Asyur bapa Tekoa mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Nara. Nara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Adhatsari, Ahattari. Itulah anak-anak Nasra. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum Aharhel bin Harum. Nah, Yabes ya ceritanya ini dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu yang akhirnya karena dia berseru pada Tuhan, nah akhirnya berbeda sendiri, teman-teman. Jadi lebih dimuliakan, firman katakan seperti itu. Ini cerita di 1 Tawarik, teman-teman. Doa yang terkenal di sekarang ya mungkin doa Yabes, sampai lagunya juga ada, meskipun banyak kontroversi gitu antara mentor rohani yang mendukung gitu akan doa Yabes, tapi juga ada mentor rohani yang kurang mendukung doa Yabes, tapi
seolah-olah berasumsi bahwa doa yang benar itu adalah doa Bapa kami yang Yesus ajar kepada kita gitu. Jadi ya ini tergantung dari kembali ke iman kita lagi gitu masing-masing. Toh dua-duanya juga ada di firman Tuhan gitu. Jadi ya kembali ke iman kita aja gitu. Jadi ada doa Yabes yang kadang-kadang diandalkan oleh mentor-mentor rohani tertentu, tapi juga ada doa Yabes yang kurang diterima oleh mentor rohani, tapi mentor rohani lebih mengandalkan doa yang dari Yesus, doa Bapa kami gitu. Nah ini kembali ke iman kita. Nah ini saya mulai masuk ke dalam topik yang saya alami gitu. Tapi saya coba buka dulu dengan kitab Yeremia teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Yeremia, Yeremia pasal 51 ayatnya itu dari 34 sampai 37 teman-teman. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pangananku yang enak-enak. Ia membuangkan aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Nah ini akhirnya unek-unek ini Tuhan jawab gitu. Sebab itu si Tuhannya ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan memperjuangkan perkara kita dan akan melakukan pembalasan untuk kita. Tuhan akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya gitu. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Jadi waktu itu penduduknya itu karena diserang oleh Raja Babel, dikuasai Raja Babel, ya akhirnya habis semua gitu. Ceritanya si kerajaan itu habis semua. Nah akhirnya seolah dalam hati menggerutu gitu bahwa emosi mangkel kali gitu, pengen ngebales nggak bisa gitu. Nah akhirnya Tuhan katakan seperti itu, yang urusan pembalasan itu ya sesungguhnya Tuhan akan memperjuangkan perkara kita. Tuhan katakan seperti itu, dan akan melakukan pembalasan untuk kita. Tuhan akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Jadi bagi kita yang mengalami hal-hal semacam ini, ya ngalami jadi tenang, kekalahan gitu, kayak himpitan seperti itu, ya ini ada firman yang katakan seperti itu, bahwa Tuhan itu sebenarnya bisa untuk memperjuangkan perkara-perkara kita. Jadi kita nggak usah terlalu harus mengandalkan diri kita sendiri untuk membalas atau apa, karena memang yang Tuhan katakan ya pembalasan itu di firman lain gitu. Pembalasan itu adalah ya Tuhan, itu haknya Tuhan. Tuhan yang akan atur itu semua. Yang penting kita taat sama perintah peraturan Tuhan, dan nanti Tuhan yang mengadakan pembalasan kepada lawan-lawan kita. Ini 3 kitab sudah saya sharingkan, saya bacakan. Jadi diulang tadi 1 Korintus pasal 15 ayat 43, disambung lagi 1 Tawarik pasal 4 ayatnya 9 sampai 10 tentang doa Yabes. Nah, terus yang terakhirnya apa yang terjadi di saya itu Yeremia 51, di kitab Yeremia pasal 51 ayatnya 34-37 yang tadi kita bicarakan. Intinya ya kita dalam kondisi tidak enak gitu, tertekan. Dan Tuhan katakan bahwa untuk Tuhan bisa loh memperjuangkan kita gitu, untuk segala macam, bagaimana membangkitkan kita kembali, bagaimana untuk memuliakan kita kembali, ya seperti itu gitu. Jadi ini firmannya seperti itu. Nah sekarang coba saya masuk ke dalam sharing yang terjadi di hidup saya gitu. Proses kehidupan rohani ternyata harus melalui rintangan permasalahan. Dapat dimulai dari permasalahan yang timbul karena bisa aja kalau saya kan ngalamin di keluarga besar gitu. Jadi ya bisa mengalami permasalahan itu dari mulai permasalahan di keluarga besar gitu. Keluarga besar itu berarti kan generasi orang tua dan paman-paman saya alamin itu teman-teman. Jadi saya ngalami hidup di dalam keluarga besar gitu. Dalam satu rumah itu ada 6 anak
laki-laki dari nenek gitu, dari kakek nenek yang memang nenek waktu itu kakek udah nggak ada, nenek karena mungkin masih tradisinya masih pakai tradisi dari Tiongkok gitu, jadi dia seolah pengennya menyatukan semua anak laki-lakinya gitu. Kalau anak perempuannya yang 3 orang dari nenek itu ya udah keluar rumah semua, tapi 6 anak laki-laki nenek itu digabung jadi satu dan disebutnya yaitu keluarga besar. Berarti kan generasi orang tua kita, ayah saya dengan paman-pamannya, ada 6 totalnya, ayah dengan 5 paman-paman itu. Jadi udah rumahnya kayak rame, kayak mes, kayak rumah gadang kali, jadi udah rame sekali gitu tuh. Dan karena keluarga kecil juga bisa gitu menimbulkan permasalahan. Keluarga kecil berarti kan dari orang tua kita sampai ke saudara kandung kita, itu juga Tuhan bisa ciptakan permasalahan itu ada gitu. Jadi bisa bahkan di Yeremia yang lain gitu, Yeremia kitab 32 pasal 42 kalau nggak salah gitu, ayat 42, pasal 32 dan ayat 42. Ya Tuhan malah bukan cuma membiarkan atau mengizinkan saja, Tuhan bisa mendatangkan loh, mendatangkan permasalahan, baik dari permasalahan karena keluarga besar tadi, saya ngalamin itu gitu, saya di proses itu, saya juga berlanjut lagi ngalamin proses di keluarga kecil saya gitu, dengan saudara kandung saya, yaitu juga proses lagi, bahkan bisa di dalam keluarga kita sendiri gitu. Keluarga kita sendiri kan mungkin jadi ya suami istri dan anak-anak gitu, itu kan keluarga kita. Paling kalau sudah nikah ya ada mantu-mantu gitu, itu keluarga kita gitu. Nah di keluarga kita pun bisa timbul masalah ya, antara suami kepada istri, antara istri dengan suami, antara suami ke anak-anak, atau istri ke anak-anak, atau anak-anak ke suami, atau ke bapaknya, atau ke ibunya, ya bisa teman-teman. Jadi yang saya alami itu komplit gitu, komplit karena tidak semua orang ngalamin seperti saya sampai sempat tinggal dengan keluarga besar yang dengan satu ayah saya dan 5 paman gitu. Itu keluarganya jadi satu sampai orangnya satu rumah itu bisa sampai ratusan teman-teman, banyak sekali gitu. Jadi kayak satu kompleks sendiri, kayak bentuk apartemen jadi satu semua. Jadi saya pernah merasakan itu. Jadi banyak sekali permasalahan yang timbul karena keluarga besar, banyak sekali yang timbul karena keluarga kecil, bahkan dengan keluarga saya gitu. Kenapa? Kalau kita simak berikutnya, karena kita sekian banyak orang itu tidak dengan pedoman yang satu gitu teman. Jadi susah untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah gitu, karena masing-masing punya panutan, pedoman dan karepnya sendiri-sendiri gitu. Nah ini saya sarankan ke teman-teman ya, kalau tidak di keluarga besar, kalau di keluarga kecil ataupun untuk keluarga sendiri, ya mungkin kita mesti berkomit gitu, bareng-bareng berjuang bagaimana parameter itu kita pakai firman Tuhan aja gitu. Jadi semua, jadi si suami kalau ada masalah bukan langsung ribut dengan istri, tapi suami ini cross check ke firman Tuhan dan tanya Tuhan gitu. Begitupun dengan istri kan, kalau istri timbul permasalahan bukan langsung frontal berhadapan ribut dengan suami, tapi alangkah baiknya si istri juga lari ke Tuhan dan pegang firman-Nya, cari firman-Nya yang mana sih yang harus dilakukan gitu. Mungkin anak-anaknya juga sama gitu. Kalau anak-anaknya bisa pedomannya satu gitu, ya kalau ribut daripada ribut sama kakak adiknya atau ribut dengan orang tuanya, ya sebelum ribut ya coba cari Tuhan kan, cari firman Tuhan. Sebenarnya bagaimana sih pengennya Tuhan? Kalau versi Tuhan loh, kebenaran Tuhan itu bagaimana? Kalau kebenaran manusianya kan jadi banyak sekali parameternya, jadi akhirnya ribut. Saya pengalaman seperti itu, jadi saya cukup kenyang gitu mengalami pengalaman permasalahan yang timbul dari mulai keluarga besar, ya saya ngalamin dari semua paman-paman saya gitu, saya ngalamin juga dari keluarga kecil saya dengan kakak adik saya gitu, dan berlanjut lagi dengan istri saya, dengan anak saya gitu. Jadi kayaknya paketnya buat saya komplit gitu. Teman-teman mungkin nggak ngalamin seperti saya, terutama di keluarga besar rasanya jarang sekali gitu. Di saat zaman modern seperti ini ada keluarga yang dikumpulin begitu. Ya ada mungkin, cuman nggak banyak. Tapi ya kalau saya ngalamin itu gitu. Semua rintangan permasalahan terjadi, sesungguhnya Tuhan akan perjuangkan perkara kita. Bahkan Tuhan akan lakukan pembalasan kepada
mereka bagi kita, mereka dalam arti kata lawan-lawan kita gitu. Jadi semua rintangan permasalahan terjadi, sesungguhnya Tuhan akan perjuangkan perkara kita. Nah ini apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengenal mengerti akan Tuhan, apabila kita berani melakukan firman Tuhan, ya kita pasti akan tahu gitu ya apa sih perintah Tuhan dan kehendak dan rancangan Tuhan bagi kita gitu. Kita akan tahu itu. Jadi sebenarnya daripada kita ribut dengan keluarga, ribut dengan keluarga kecil atau ribut dengan keluarga besar, ya lebih baik kita udah aja perdalam gitu, pengenalan pengertian akan firman Tuhan, yang kita coba tingkatkan level iman kita bersama Roh Tuhan dalam hal melakukan firman Tuhan gitu. Dan nanti pengenalan pengertian, kedalaman pengenalan pengertian dan tingginya tingkat iman kita, ini yang akan membuat kita berubah, teman-teman. Jadi kita akan pasti berbeda banget dengan kalau kita tidak melihat sesuatu, mencari solusi untuk suatu hal, permasalahan tanpa firman Tuhan dan tanpa Tuhan gitu, akan berbeda sekali gitu. Jadi kalau kita orang dunia yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ya solusinya berarti solusi dunia. Nah ini yang biasanya jadi bikin ribut, teman-teman. Nah, tapi kalau kita solusinya dengan solusi rohani, solusi Tuhan, ya kita harus mengerti akan Tuhan, kita ikutin perintah peraturan Tuhan, dan kita berani melakukan perintah peraturan tersebut, ya terus terutama bersama Tuhan gitu, Roh Tuhan gitu, ya untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti kita memandang sesuatu permasalahan itu berbeda, teman-teman. Bahkan jangan-jangan lawan kita, musuh kita pun kita bisa kasihan gitu. Akhirnya begitu gitu. Yang tadinya secara duniawi musuh itu harus dipukul, harus dibunuh, harus dinyakan gitu. Tapi begitu kita mengenal Tuhan gitu, ini akan semua akan berbeda gitu. Karena Tuhan tidak suka seperti itu kan sukanya kita. Tuhan tidak suka seperti itu. Jadi untuk mengerti lebih jauh apa sih kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, ya memang tidak ada jalan lain. Kita harus mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, dan berani melakukannya gitu. Permasalahan-masalah tersebut membuat kita kesakitan, udah pasti itu permasalahan itu menimbulkan kesakitan, sehingga kita akan berseru kepada Tuhan mengharapkan bantuan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan dari permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau kita tidak mengalami banyak permasalahan, rasanya sulit sekali untuk kita mencari Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ada sharing yang mengatakan bahwa permasalahan itu adalah solusi gitu untuk kita bisa ketemu Tuhan. Ya memang seperti itu gitu. Nah, cuma waktu ngadepin permasalahan ini kan yang kita ingat Tuhan tidak gitu. Nah kadang-kadang kan permasalahan itu disolusikan kan macam-macam, teman-teman. Ada yang solusi dengan mengandalkan diri sendiri, ada solusi yang mendengarkan input-input dari orang lain gitu, dan ada solusi yang memang ya mengandalkan Tuhan gitu. Mau percaya Tuhan, ya itu jadi minimal ada 3 solusi seperti itu gitu. Jadi kita mengandalkan diri sendiri, atau kita mengandalkan orang lain, atau kita mengandalkan Tuhan gitu. Nah kalau cerita yang terbaik menurut saya ya memang terbaik mengandalkan Tuhan. Cuman kembali lagi kan Tuhan mesti lihat hati kita gitu. Kalau hati kita benar-benar mencari Tuhan, ya Tuhan akan ketemu gitu, ditemukan gitu. Tapi kalau kita hatinya masih bimbang antara pecahkan masalah sendiri atau ngadepin orang lain atau Tuhan, ya Tuhan juga belum bisa judge. Oke, saya bantu Anda gini-gini, belum bisa seperti itu. Kan kembali kan Tuhan kasih kehendak bebas sama kita gitu. Jadi ya kalau memang kita sudah mau percaya, ya Tuhan akan bukakan jalan gitu. Tuhan kabulkan harapan kita, walau kita harus alami alami dan hadapi, bukan cuma alami lewat gitu aja, alami dan hadapi rintangan demi rintangan permasalahan gitu. Dimana hal ini adalah cara Tuhan perdalam pengenalan dan pengertian akan Tuhan, akan firman Tuhan, serta tingkatkan iman kita gitu. Jadi iman kita tingkatkan. Jadi Tuhan izinkan permasalahan terjadi, Tuhan izinkan, biarkan juga gitu permasalahan. Bahkan tadi ekstrimnya di kitab Yeremia pasal 32 ayat 42 gitu, dikatakan bahwa Tuhan bisa mendatangkan permasalahan loh gitu. Tuhan bisa mendatangkan malapetaka gitu. Untuk apa? Ya karena kembali lagi lewat permasalahan yang banyak ini, pengenalan pengertian akan firman itu jadi makin
makin dalam gitu. Ya, semakin banyak permasalahan, semakin dalam pengenalan dan pengertian akan firman Tuhannya gitu. Semakin banyak permasalahan yang timbul, ya pasti tingkat iman kita kan terus diuji coba terus gitu. Ya pasti kita akan makin tinggi gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang permasalahan itu positifnya ya seperti itu, bisa menjadi membuat pendalaman pengenalan akan firman Tuhan kita itu jadi dalam sekali, dan juga bisa meningkatkan level iman kita gitu, percaya kepada Tuhan bisa tinggi sekali ya karena permasalahan tadi gitu. Nah ini jadi tergantung kita mau sikapi permasalahan itu dari mana gitu. Kalau kita hanya dari sisi jiwa dan tubuh, mungkin seperti kayak apa ya, cuman ngalamin kehinaan gitu loh, seperti rasa begitu gitu. Jadi tidak bisa bicara total bahwa yang namanya permasalahan itu bisa menjadi taburan untuk kemuliaan. Ya, tidak bisa dijadikan permasalahan itu adalah kelemahan yang bangkitkan, yang hasilkan kekuatan gitu. Jadi lewat permasalahan ini justru kehinaan itu dirubah menjadi kemuliaan gitu. Yang namanya kelemahan itu dirubah menjadi kekuatan. Itu ya semua intinya ada di permasalahan, teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan tadi gitu. Satu titik kita akan jadi satu saat gitu, satu poin, satu titik gitu, kita akan menyadari bahwa semua permasalahan serta kejadian dalam hidup kita sudah tertera dalam isi kitab suci. Nah, karena kita menghadapi permasalahan, akhirnya kita mencarikan bagaimana pengertian lebih dalam dan lebih dalam lagi gitu. Nah, waktu kita mendalamin itu, kita minta pengertian Roh Tuhan untuk mengerti maksud firman tersebut gitu. Nah, di situ ya kita akan mulai tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci gitu. Jadi dari mulai kita lahir sampai akhir hayat kita yang ada ceritanya ada di situ. Nah, kalau sehingga akan lebih mudah kita hadapi dan lewati rintangan permasalahan apabila kita mengenal bahwa hidup kita ini awalnya gimana gitu, ya nanti berakhir bagaimana. Nah itu kitab suci udah jelasin semua. Kalau kita sudah dibukakan oleh Tuhan pengertian akan firman Tuhan, ya kita harusnya lebih tenang gitu, karena kita sudah mendapat bocoran, kita udah mendapat rahasia Tuhan gitu, ya untuk kita menghadapi kehidupan ini gitu. Ada firman banyak yang katakan bahwa bagi sahabat-sahabatnya yang seperti contohnya Tuhan katakan seperti di Raja Daud gitu ya. Raja Daud itu kan soalnya kan karena memang dia fair sekali dengan Tuhan, akhirnya Tuhan kategorikan dia sebagai sahabat gitu. Begitu pun Nabi Abraham gitu kan, Nabi Abraham juga sama, Tuhan katakan dalam firman-Nya sebagai sahabat. Apa sih bedanya sahabat umat dengan hamba gitu? Tuhan katakan bahwa apabila sahabat itu ya akan dibukakan rahasia-rahasia tentang Tuhan gitu. Jadi apa yang terjadi itu seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi, sebenarnya firman Tuhan adalah satu rahasia gitu bagi kita semua, yaitu tentang cerita bagaimana kehidupan kita dari mulai lahir sampai meninggal dunia saat itu. Bahkan ada guidance untuk sampai ke alam akhirat gitu. Jadi kitab suci itu betapa pentingnya gitu bagi kita, bagi kehidupan kita, karena kitab suci akan bisa menjadi satu solusi gitu, solusi bagaimana mempermudah, mengefektifkan penyelesaian permasalahan yang kita hadapi itu. Ada masalah-masalah yang memang kita biarkan terjadi agar kita terus berkembang, ada permasalahan yang memang kita mesti berhentikan, ada ya segala macam gitu. Jadi semua ada di kitab suci. Tanpa guidance ini ya susah. Orang dunia itu ya ini yang saya bilang tidak punya guidance ini. Waktu saya sebelum 47 saya juga tidak punya guidance ini gitu. Sehingga waktu menyelesaikan semua masalah yang timbul, ya saya cuma mengandalkan diri saya sendiri, atau saya minta tolong teman-teman untuk sharing dengan teman-teman gitu. Belum kepikir ya cuma Tuhan ya. Tuhan hanya dalam bentuk fantasi aja, dalam halusinasi gitu, bahwa kayaknya Tuhan udah tahu loh masalah kita gini-gini gitu. Jadi nggak jelas. Tapi begitu 47 saya pegang firman gitu, nah saya udah punya satu pegangan bahwa ya ini solusinya gitu. Jadi baik untuk urusan usaha, baik untuk urusan keluarga besar, baik untuk
urusan keluarga kecil, baik untuk urusan keluarga sendiri gitu. Ya semua, bahkan untuk pribadi saya sendiri, semua dasarnya dari firman, teman-teman. Kalau tidak ada firman, ya saya nggak ngerti. Saya harus bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Tapi karena saya pegang firman, ya jadi saya makin mengerti bahwa harus begini, hidup itu harus begini. Meskipun pengenalan dan pengertian itu ternyata tidak cukup, teman-teman. Karena waktu melakukan juga tidak mudah gitu. Ya, sampai hari ini banyak yang dikenal, banyak dimengerti, tapi susah untuk melakukannya. Untuk melakukan firman itu nggak mudah. Nah, ini butuh terus gitu pendalaman, pengenalan, pengertian akan firman, juga butuh iman yang lebih percaya kepada Tuhan, akan taat melakukan firman-Nya. Ini tidak mudah, teman-teman. Tapi ya kita harus berjuang terus gitu, supaya tingkat level iman kita berkembang terus, sehingga kita makin banyak firman yang berani kita lakukan. Melalui firman kita menjadi tahu gitu akan apa yang Tuhan kehendaki atau rancangkan dalam hidup kita, yakni hidup yang berkeselamatan di akhirat dan ditambah kesuksesan dunia. Nah, ini seperti tadi saya singgung sebentar urusan yang di 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10 itu kan bicara soal doa Yabes, teman-teman. Doa Yabes sampai ini hari aja saya kadang-kadang juga masih dengerin khotbah atau sharing dari mentor A, mentor B, mentor C, mentor D gitu, baik di dalam negeri atau luar negeri. Tapi kesimpulannya memang beda-beda semua, teman-teman. Jadi ada mentor yang lebih condong bahwa yang nggak ada problem kok, doa Yabes seperti itu kan nggak apa-apa gitu loh. Kenapa sih toh firman Tuhan yang katakan seperti itu? Bukan berarti kalau firman Tuhan di perjanjian lama itu ditiadakan, kan tidak gitu. Tetap kan ada mentor rohani yang katakan seperti itu. Tapi sebaliknya ada mentor rohani juga yang udah bukan zamannya gitu. Zamannya Yabes itu kan zamannya perjanjian lama. Waktu itu belum ada perjanjian baru. Yang berarti doa yang sekarang adalah doa yang diajar oleh Yesus, ya doa Bapa kami itu. Nah, isinya doa Bapa kami dan Yabes ini kan bertolak belakang, teman-teman. Kalau doa Yabes itu kan seolah kan minta didoakan dalam kondisi yang berkelimpahan gitu. Intinya kan gitu. Jadi kalau kita simak doanya Yabes, teman-teman, doa Yabes itu kan kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita, dan Allah mengabulkan perintah. Nah, ada mentor rohani yang katakan bahwa ini kan doa yang waktu perjanjian lama gitu. Sedangkan kita kan sekarang hidup di dalam perjanjian baru, yaitu bagi mentor rohani yang kelompok B ya, berarti yang lebih feeling doanya mesti doa Bapa kami saja gitu, ya akan katakan seperti itu. Tapi sebaliknya di kelompok A yang mengatakan bahwa apa salahnya gitu, itu kan ada di dalam satu kitab suci gitu, sama gitu, yang namanya perjanjian lama itu kan disempurnakan oleh perjanjian baru, tapi kan bukan ditiadakan gitu. Nah, ini ada yang katakan seperti itu juga. Nah, berarti kelompok A, mentoring yang kelompok A ini ya dia akan pegang doanya salah satunya gitu, di luar doa Bapa kami. Nah, tapi sebaliknya untuk orang-orang yang di kelompok B yang sudah pegang doa Bapa kami, kalau doa Bapa kami kan intinya kan beri makan secukupnya gitu, jadi bukan berlimpah-limpah. Kalau doa Yabes itu kan berlimpah-limpah gitu, minta berlimpah-limpah. Tapi kalau doa Bapa kami kan simpelnya kan ya beri makanan kami secukupnya gitu. Nah, ini kan jadi bertolak belakang gitu. Jadi si mentor B ini kadang-kadang melihat mentor aja jadi kesel gitu. Ya kenapa sih kok mengarahkan umatnya gitu? Kok mesti seperti permintaan seperti Yabes gitu ya? Kenapa enggak permintaan seperti yang tuh Yesus ajarkan? Nah, ini bertolak belakang gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ya masing-masing kan tergantung iman kita. Tuhan katakan bahwa ya terjadilah apa yang sesuai dengan yang kita imani. Jadi kalau kelompok A mengimani doa Yabes seperti itu, ya mungkin ya akan dituai mungkin janji-janji doa seperti Yabes tadi gitu. Tapi sebaliknya kelompok B tidak mengimani akan doa Yabes, ya mungkin kelompok A juga kelompok B juga nggak menikmatin seperti kelompok A. Nah, sebaliknya kelompok B juga sama gitu ya. Waktu dia minta totally doa Bapa kami yang ya bisa aja. Nah, cuman mungkin kan balik lagi ujung-ujungnya ya kita mau berberkat yang mana gitu. Jadi
kalau cerita kita sama-sama sudah dewasa, kelompok A pun juga akan berpikir bahwa yang namanya kesuksesan duniawi yang tadi doa Yabes itu gitu, ya bukan target akhir sih. Saya pikir mereka juga tahu kok bukan target akhirnya begitu. Kelompok A tahu bahwa tujuannya ya nomor satu alam akhirat, tapi kan ada firman katakan di Matius 6:33 kan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran baru yang lain tambahkan. Nah, yang kelompok A ini akan selalu ngomong begitu. Toh Tuhan nggak melarang gitu loh. Toh saya udah memang mencari kerajaan surga dan kebenarannya gitu. Nah, adapun Tuhan memberikan tambahan kesuksesan duniawi seperti doa Yabes, ya apa salahnya? Kelompok A akan selalu ngomong seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kelompok P, ya ngapain kita mikirin embel-embel tambahannya? Tuh tambahannya kan bagi orang dunia memang perlu, tapi bagi kita yang sudah tidak mikir dunia itu kan tidak perlu gitu. Ya kita percaya saja, pasti nggak usah dengan mental juga Tuhan pasti lengkapin. Ya bener juga sih gitu, mereka mikir begini gitu, si kelompok P mikir begini. Jadi kembali lagi ya itu adanya di iman kita saja. Yang jelas pengen doa Yabes atau doa Bapa kami gitu. Kalau menurut saya dua-duanya bagus, cuman ya yang paling penting jangan yang ketiga, jangan doa di luar firman Tuhan gitu. Ya doa secara musyrik, pergi ke kuburan, pergi ke goa, pergi ke gunung, pergi ke mana, itu kan jadi nggak bener teman-teman. Jadi mentanya ke siapa gitu, bukan ke Tuhan. Kalau Yabes mentanya ke Tuhan gitu. Pengen kelompok B ngomong itu salah juga tetap mentanya ke Tuhan gitu. Ya kelompok A biasanya nggak terlalu komplain kelompok B gitu, karena ya kelompok A nggak peduli ya sana lu mikir seperti itu, doa Bapak kami saja ya silakan aja gitu. Tapi yang sering ribut kan kelompok B-nya gitu. Karena kelompok B kan kesel gitu kalau ngelihat kelompok A seperti itu. Nah, cuma saya tetap ingin kan dua-duanya kan ada di dalam kitab suci gitu. Jadi ngapain kita mesti ributin ini? Udah aja sesuai iman masing-masing. Bahkan saya ingetin jangan masuk ke kelompok C. Kelompok C itu ya mungkin cari jin, cari setan, cari iblis, cari tuyul, yaitu di gunung-gunung, dicariin di gunung-gunung, di goa-goa dicariin juga di goa-goa, di pekuburan-pekuburan cari juga di pekuburan. Nah, ini yang kelompok C ini kan yang udah salah besar, karena di firmannya tidak diizinkan ya perbuatan semacam ini gitu. Nah, ini yang teman-teman yang masih di kelompok C ya buruan sadar gitu, silakan masuk ke A atau B gitu. Kalau memang bagi kelompok B itu dianggapnya level tingkat rohaninya udah lebih tinggi, ya silakan aja gitu kan, nggak apa-apa. Kita juga ikutin A atau B juga nggak apa-apa. Yang penting saya pikir jangan masuk ke kelompok C gitu. Pagi ini sih mungkin sharing seperti ini mudah-mudahan bisa ditangkap gitu. Cuman yang semua kelompok A atau B itu ya kita asal kalau kita perdalam pengenalan pengertian firman kita, ya memang tidak luput dari kita menghadapi banyak malapetaka gitu, permasalahan-permasalahan. Makanya dikatakan tadi kan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, itu kan kunci seperti itu. Bagaimana kita awalnya mengalami kehinaan, tapi ujung-ujung dapat kemuliaan. Dan berikutnya juga ada di dalam ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan gitu. Ya cara Tuhan bekerja, pola kerja Tuhan ya seperti ini. Mudah-mudahan ditangkap teman-teman. Dan kalau memang kira-kira bisa tertangkap dan berguna, coba silakan bagi ke keluarga atau teman yang lain. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Firman adalah panduan hidup untuk atasi semua permasalahan serta kejadian dan rintangan dalam kehidupan kita. Oke?